Setelah 10 tahun di penjara, pria itu akhirnya keluar. Begitu ia melangkah keluar dari pintu penjara, ia mendapati tidak ada satupun anggota keluarga yang menjemputnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia berjanji dalam hati, begitu pulang ke rumah, ia akan memberi pelajaran kepada mereka. Sesampainya di rumah, ia melihat keluarganya sedang merayakan ulang tahun anak angkat. Ayahnya bahkan memberinya sebuah villa dan mobil mewah. Tunangan pria itu juga memberikan arloji edisi terbatas pada anak angkat. Saat anak angkat melihat pria itu di depan pintu, ia sengaja mencium tunangannya di depan pria itu. Pria itu marah besar, segera masuk rumah dan ingin memukul. Namun begitu masuk, ayahnya memberinya tamparan keras. Kemudian ayahnya mengambil cambuk untuk memukulnya. Namun pria itu tidak lagi lemah seperti dulu. Untuk pertama kalinya, ia melawan ayahnya. Ia merebut cambuk tersebut. Ternyata 10 tahun lalu, anak angkatnya membuat kasino ilegal di bawah tanah. Namun setelah dilaporkan, kasino itu ditutup. Keluarga tidak ingin anak angkat di penjara. Jadi mereka meminta pria itu untuk menggantikan dia. Namun pria itu menolak. Ibunya marah besar, melemparkan botol ke kepalanya, memaksanya menandatangani surat pengakuan, sehingga pria itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Begitu ia keluar dari penjara, ia bertekad untuk memberi pelajaran pada keluarga ini. Anak angkatnya berpura-pura meminta maaf padanya. Namun pria itu dengan dingin berkata agar ia berhenti berpura-pura. Tunangan pria itu juga mencoba membujuknya untuk melupakan masa lalu. Namun pria itu menatap pasangan itu dengan dingin, lalu bertanya pada tunangannya, janji apa yang dulu ia buat saat ia keluar penjara? Namun kini ia malah terlibat dengan anak angkatnya. Sungguh ironis. Tunangan pria itu mengatakan ia masih ingat janji mereka. Namun tindakannya sudah jelas menunjukkan ia hanya peduli pada anak angkatnya. Pria itu sudah tidak peduli dengan itu semua. Yang ia inginkan sekarang adalah balas dendam. Anak angkatnya berpura-pura mengatakan pria itu harus meluapkan amarahnya. Pria itu pun tidak ragu. Ia mengambil botol anggur merah dari meja, lalu menghantamkan botol tersebut ke kepala anak angkat. Anak angkat itu terjatuh pingsan. Dengan tatapan terkejut dari semua orang di sekitarnya, pria itu mengambil villa, mobil, dan arloji yang diberikan pada anak angkatnya, dan mengancam mereka akan kembali mengambil lebih banyak. Mereka harus menunggu. Perjuangan baru saja dimulai. Kemudian pria itu mengendarai mobil anak angkatnya, menikmati kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bebas. Ia pergi menemui sahabat lamanya yang dibesarkan di panti asuhan. Namun ia menemukan dinding rumah sahabatnya dipenuhi dengan kata, hutang. Ia segera membuka pintu dan menemukan sahabatnya yang mencoba bunuh diri. Untungnya pria itu datang tepat waktu, mencegah tragedi itu terjadi. Setelah mengetahui, ia belajar sahabatnya berutang miliaran kepada rentenir, hingga adik perempuan sahabatnya dijadikan jaminan. Ia sangat marah dan memukuli sahabatnya. Namun semuanya sudah terlanjur. Ia memutuskan untuk membawa sahabatnya pergi ke kasino untuk menebus adiknya. Karena saat di penjara, ia bertemu dengan seorang ahli curang. Ahli curang itu mengajarinya berbagai trik untuk menang, agar bisa keluar dan melawan perjudian dengan curang. Pria itu dan sahabatnya pun menuju kasino. Pria itu awalnya berniat menebus adiknya dengan rumahnya. Namun pemilik kasino menolak. Karena aturan kasino, hanya jika mereka menang dalam permainan di meja baru bisa menebus. Pria itu tidak puas, lalu memutuskan untuk mengajari pemilik kasino sebuah pelajaran. Karena tidak membawa uang tunai, ia menukar arloji edisi terbatas milik anak angkatnya dengan chip kasino. Semua orang terkejut. Arloji edisi terbatas itu bernilai 2 juta. Namun karena aturan kasino, saat menukar chip, setengah nilai akan dipotong. Jadi 2 juta hanya bisa ditukar dengan 1 juta. Pria itu tidak ragu untuk melakukannya. Karena arloji itu memang milik anak angkatnya, dan ia merasa lebih baik menukar itu daripada menyimpannya. Di permainan berikutnya, pria itu menang 3 ronde berturut-turut. Pemilik kasino mulai merasa panik. Dia menyadari